teman-teman, perkenalkan nama aku Gabriela Galuh Kartika Dinar, biasa dipanggil Galuh. Aku tinggal di lingkungan Jalan Jeruk Raya Santa Maria, wilayah Jalan Blimbing Santa Maria, Paroki Jagakarsa Gereja Ratu Rosari. Aku anak kedua dari 2 bersaudara, aku sekarang umur 13 tahun dan aku sekarang udah kelas 8, sekolah di SMP Strada Marga Mulia. Teman-teman, aku mau berbagi pengalaman nih ke kalian. Aku ingin berbagi pengalaman tentang Yesus dalam keseharianku. Yesus selalu ada di dalam hari-hariku. Karena sebelum dan sesudah mau melakukan kegiatan, aku selalu melibatkan Yesus. Mulai dari bangun tidur, sebelum dan sesudah makan, belajar, bermain, sampai tidur aku pun selalu bertemu dan menyapa Tuhan Yesus di dalam doaku. Yesus juga mengajarkan aku banyak hal, tentunya dalam kebaikan. Cinta kasih sebagai ajaran utama Yesus, aku refleksikan dalam bentuk peduli kepada sesama. Dari kecil, aku sudah diajarkan kepedulian kepada sesama oleh orang tuaku. Guru pun selalu mengajarkan untuk peduli kepada sesama. Bahkan, saat TK, aku sudah terbiasa peduli kepada sesama dengan cara berbagi bekal kepada teman sekolah aku. Kepedulianku berawal dari keluarga. Aku peduli dengan mama melalui aku membantu mama saat memasak. Aku juga membuatkan kopi untuk ayah. Dan aku membantu menemani kakak yang kadang minta ditemani saat menyelesaikan tugas. Peduli kepada sesama bertambah luas saat aku bersekolah. Saat ada teman yang sakit, aku menjenguk dan menyumbang uang untuk pengobatan. Ketika ada teman atau saudara yang terkena bencana alam atau banjir, aku ikut menggalang dana yang dihimpun oleh sekolah. Aku menyumbang sejumlah uang, bahan makanan, pakaian yang layak, dan obat-obatan. Aku kasihan melihat anak-anak seusiaku kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan orang tuanya akibat bencana alam. Mama selalu mengingatkan aku untuk peduli kepada sesama tanpa pilih-pilih, terlebih pada sesama yang membutuhkan. Seperti pengalamanku beberapa minggu yang lalu. Tetangga datang ke rumah aku, kebetulan dia sebaya dengan aku, sama-sama duduk di kelas, namanya Clara. Clara bercerita bahwa dia kehabisan kuota internet. Padahal dia harus mengikuti kegiatan Zoom sekolah. Clara sempat malu-malu saat mengatakan meminta bantuan untuk Zoom di rumah aku. Aku sedih dan kasihan saat mendengarnya. Tanpa berpikir panjang, aku langsung memperbolehkan menumpang Zoom di rumah aku. Aku bersyukur memiliki jaringan internet yang stabil. Segera aku berikan dia password WiFi agar jaringan internet dapat tersambung ke HP-nya. Sampai akhirnya kita belajar dan daring bersama. Lega sekali rasanya bisa membantu sesama sebagai bentuk kepedulian. Aku jadi teringat saat mamaku sakit. Mama yang selalu menyiapkan segala hal yang aku butuhkan, tapi tiba-tiba mama sakit. Badannya lemas, wajahnya pucat, mama tidak ceria seperti biasanya. Sedih sekali rasanya. Aku takut terjadi sesuatu pada mama. Ayah segera menelpon dokter, aku membuat bubur nasi yang sudah aku lihat resepnya di Google, dan aku juga membuatkan teh hangat untuk mama. Sebelum dokter datang, aku menyuapi bubur ke mama. Awalnya mama tidak mau makan, katanya mulutnya pahit, dan tidak nafsu makan. Tapi aku tetap membujuk mama agar mama mau makan. Akhirnya sedikit demi sedikit, mama mau makan dan minum. Untunglah, menurut diagnosa dokter, tidak ada penyakit serius pada mama. Mama hanya kecapean dan kurang beristirahat. Puji Tuhan, 2 hari kemudian mama sembuh dan mama ceria kembali. Aku sangat bersyukur dan bahagia. Peduli pada sesama juga pernah aku lakukan kepada seorang pengemis. Saat aku SD, ayah menjemput aku pulang sekolah. Dalam perjalanan, ayah melihat seorang pengemis tua di pinggir jalan. Bajunya compang-camping, badannya sangat kurus dan tak terurus. Ayah langsung berhenti untuk membelikan makanan dan minumnya untuk dia. Ayah juga memberikan uang dan sempat mengobrol dengan pengemis itu. Aku jadi terharu melihat ayah yang begitu peduli pada sesama. Bahkan kepada orang yang tidak dikenal pun, ayah tetap peduli.
Ayah berkata bahwa Yesus juga sudah pernah mengajarkan kita untuk peduli kepada sesama lewat perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Aku kembali bersyukur kepada Tuhan karena memiliki orang tua yang sangat hebat dan selalu mengingatkan aku untuk peduli kepada sesama. Memang yang kita lakukan sangat sederhana. Aku merasakan kehadiran Yesus dalam keseharianku saat aku berdoa, bersyukur, dan saat aku peduli kepada sesama. Tuhan Yesus selalu hadir dalam keseharianku dan menjadi semangatku di saat aku peduli pada sesama. Itulah teman-teman pengalamanku bersama Tuhan Yesus dalam keseharianku saat peduli kepada sesama. Mari kita mulai peduli kepada sesama, mulai dari hal yang terkecil dengan tulus dan kasih. Karena Tuhan Yesus jauh lebih dahulu mengasihi dan peduli kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah.